Tes tes tes, cek sound. Oke, teman-teman kembali lagi di channel saya. Oke, jadi untuk penutupan candle Bitcoin ya di minggu ini ada di kurang lebih karena penutupan masih ada di hari besok, tapi kurang lebih Bitcoin tidak bergerak dari harga dari range 102 sampai all time high-nya di 109 ya. Jadi intinya Bitcoin di minggu ini bergerak sideways, teman-teman. Dan kalau kita lihat indikator stokastik RSI, dia masih menunjukkan sepertinya akan ada penurunan dulu nih. Oke, jadi itu kabar awal ya, membuka ke konten kita kali ini adalah yang menarik, teman-teman. Kita harus mulai perhatikan nih satu token ini, teman-teman. Satu token bernama LTC. Nah, yang unik ada di Litecoin nih, teman-teman. Ya. Jadi Litecoin memang terlihat sideways ya dari segi market outlook, tapi juga dia tidak kan kalau Bitcoin sideways tapi ada penurunan ya. Tapi kalau Litecoin sideways dan ada peningkatan volume perdagangan nih. Nah, di sini dia terlihat ya di indikator stokastik RSI dia line red atau garis merah sudah tercrossover oleh garis biru nih. Artinya dia akan ada kenaikan. Nah, ini ada kabar menarik sebetulnya dari untuk Litecoin. Jadi di Twitter ya ada Watcher Guru. Jadi di sini ada Grayscale Files for Bitcoin LTC Spot ETF. Jadi ini adalah kabar tentang Grayscale yang mengajukan Litecoin atau LTC Spot BTC ya. Spot BTC, sorry, Spot ETF. Jadi Litecoin akan diajukan spot ETF. Jadi ini menjadi sentimen besar ya bagi komunitas dan investor Litecoin. Jadi langkah-langkah ini memberikan kepercayaan kepada institusi dan retail. Gitu. Mengingat legitimasi produk ETF ini biasanya menarik investor besar ke pasar ya. Nah, ini juga ada beritanya dari Binance. Jadi di sini ada CoinShare dan Grayscale mengajukan pernyataan pendaftaran ETF. Nah, menurut O'Daily, CoinShare telah menyerahkan pernyataan pendaftaran untuk CoinShare Litecoin ETF. Jadi sudah menyerahkannya. Jadi sudah menyerahkan pernyataan pendaftaran untuk Litecoin ETF dan CoinShare XRP ETF. Selain itu, Bursa Efek New York telah merilis dokumen 19B-4 untuk Grayscale Litecoin Trust. Nah, udah berarti ya. Bursa tersebut juga telah menerbitkan dokumen 19B-4 untuk Grayscale Solana Trust. Nah, kedua dokumen Grayscale tersebut memuat bahasa mengenai konversi dana perwalian menjadi ETF spot. Nah, jadi ini sudah diserahkan ya pernyataan pendaftarannya. Nah, di sini ada beberapa potensi, teman-teman. Jadi untuk Litecoin itu sendiri ya, ketika ada isu bahwa dia akan didaftarkan untuk ETF. Nah, kemungkinan lonjakan harga jika ETF Litecoin nantinya disetujui adalah ya berpotensi mengikuti pola seperti XRP pasca kemenangan legalnya melawan SEC ya. Jadi sentimen positif semacam ini akan sering memicu ya lonjakan volume. Nantinya di sini akan terlihat ya volume perdagangan meskipun sudah terlihat ya ini. Mungkin di Kamis ini sudah ada isu ya, dan di sini juga sudah terlihat ada volume perdagangan yang mulai melonjak. Juga nantinya akan ada harga-harga yang lompat dari resisten yang signifikan. Nah, sementara saat ini resistennya ada di pas banget di bibir candlesticknya dan juga ada di sini nih teman-teman. Di 136, kalau terdekatnya ada di 125,72. Nah, kalau itu harusnya bisa dengan mudah ya. Kemudian di atasnya ada di 136,50. Nah, nantinya juga ketika ETF-nya disetujui,
tingkat kepercayaan investor institusi ya, terutama institusi ini akan meningkat. Jadi ETF membuka peluang masuknya uang institusi besar ke Litecoin ini. Jadi biasanya ada retail yang masuk, nanti akan terasa banget volume perdagangan di sini atau dana yang masuk ketika institusi besar sudah percaya ya, atau sudah masuk. Jadi mungkin sebelumnya dianggap kurang menarik ya bagi institusi besar karena keterbatasan regulasi. Dengan masuknya nanti dia di approve ETF, sudah pasti institusi besar makin yakin lah, gitu ya. Kemudian ya resistennya pasti di sini akan signifikan ya, akan diuji terus hingga beritanya mungkin nanti akan ada berita baru, misalkan disetujui atau ditolak. Ini akan terus diuji resisten tersebut, harga-harga tersebut. Dan jika memang berhasil, yaitu adalah momentum untuk breakout bisa terjadi ya. Nah, ini nantinya akan mirip dengan XRP. Mana XRP? Nah, XRP. Jadi, nah mungkin dia akan sama seperti XRP, breakoutnya di sini. Dia akan naik cukup tinggi. Jadi dia mendapatkan nih, jadi teman-teman bisa lihat lonjokan volume perdagangannya tinggi sekali ya. Jadi dia akan nantinya dapat dorongan spekulatif dari investor retail yang juga antusias nantinya. Jadi selain investor institusi, nanti juga retail akan melihat keoptimisan dari berita-berita tersebut. Jadi mungkin si Litecoin mah LTC USDT. Jadi nantinya juga si Litecoin akan mendapat volume perdagangan yang sama menurut saya seperti lonjakan si XRP beberapa waktu lalu. Nah, mungkin ada beberapa faktor yang perlu teman-teman pantau ya. Jika teman-teman mungkin optimis atau melihat XRP sebagai sebuah peluang. Pertama, persetujuan SEC ya. Jadi sama seperti Bitcoin ETF, proses persetujuan ini bisa memakan waktu atau bahkan menghadapi penolakan nih. Jadi dulu juga ETF Bitcoin ketika diajukan itu menghadapi berbagai penolakan lah dan dan juga memakan waktu lah intinya ketika disetujui oleh SEC. Namun juga saya melihat ketika kepemimpinan Donald Trump ini mungkin bisa lebih cepat ya, bisa lebih mudah mungkin nantinya disetujui untuk mengajukan ETF-ETF lainnya. Kemudian juga teman-teman harus memantau momentum-momentum berita. Jadi jika berita ini tidak berkembang lebih jauh, mungkin harga Litecoin hanya mengalami pump sementara lah. Jadi mungkin akan lonjakan biasa kalau misalkan beritanya cuman segitu aja lah ya. Tidak ada berita lain. Kemudian juga teman-teman mesti pantau nih kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke Litecoin, teman-teman juga pantau fundamental Litecoin tersebut. Jadi berita ETF perlu didukung dengan fundamental yang kuat seperti nantinya adopsi teknologi atau volume transaksi jaringan ya. Gitu teman-teman. Jadi itu aja sih, dan kedepannya apakah LTC atau Litecoin akan lompat dari resisten ya di dua resisten ini. Nah, peluangnya memang ada, terutama jika momentum terus berlanjut. Namun, penting untuk tetap memantau perkembangan persetujuan ETF dan situasi market secara keseluruhannya. Jadi gitu aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.